Kampung Long Ayan terletak di dalam wilayah Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, yang berbatasan langsung dengan sebelah utara berbatasan dengan Kampung Malinau, sebelah timur berbatasan dengan Kampung Tepian Buah, sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Long Ayat, sebelah barat berbatasan dengan Kampung Long Laai. Luas wilayah Kampung Long Ayan adalah 2.000 hektar, di mana 40% berupa dataran yang bertopografi berbukit-bukit dan 60% daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk ladang dan perkebunan rakyat. Iklim Kampung Long Ayan, sebagaimana kampung lain di wilayah Indonesia, mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian dan perkebunan. Long Ayan termasuk mempunyai tanah yang subur dikarenakan adanya pasang surut keadaan lahan. Penduduk Kampung Long Ayan berasal dari suku Dayak Gaai. Dikarenakan banyak perusahaan yang masuk di Kampung Long Ayan, sehingga banyak pendatang yang berasal dari suku Bugis, Banjar, dan Jawa untuk mencari pekerjaan di kampung tersebut. Masyarakat di Kampung Long Ayan selain bertani, mereka juga dibina oleh perusahaan Sumalindo Lestari yang bergerak di bidang kayu, tepatnya pada tahun 1995. Kemudian disusul oleh PT Nunukan Mandiri pada tahun 2000, tapi itu tidak berlangsung lama. Lalu masuk lagi CV Barokah Jaya pada tahun 2003 yang tetap bergerak di bidang kayu. Setelah itu baru masuk CV Damai Abadi, di mana CV ini ditugaskan oleh PT Mulia Inti Perkasa untuk membuat lahan perkebunan sawit yang diperuntukkan untuk masyarakat Kampung Long Ayan atau plasma sawit. Masyarakat kampung cepat perkembangannya dikarenakan banyak perusahaan yang masuk, sehingga Kampung Long Ayan sekarang menjadi makmur dan sejahtera. Kampung Long Ayan termasuk kampung yang maju. Biarpun aturan yang ada di kampung tetap didominan oleh ketua adat, tapi hidup gotong royong dan musyawarah untuk mufakat tetap diutamakan. Itu bisa terlihat banyaknya kehadiran mereka saat musyawarah kampung yang digelar oleh program pemerintah maupun lembaga yang lainnya. Adapun sarana dan prasarana yang telah tersedia di Kampung Long Ayan adalah sebagai berikut. 1 unit bangunan balai kampung, 1 unit bangunan kantor kampung, 2 unit bangunan puskesmas pembantu, 1 unit bangunan musola, 3 unit bangunan pos kamling, 1 unit bangunan taman kanak-kanak, 1 unit bangunan sekolah dasar negeri, 1 unit bangunan rumah adat, 1 lokasi tempat pemakaman umum, jalan beton, dan 1 unit bangunan lumbung tani.
Penggunaan tanah di Kampung Long Ayan sebagian besar diperuntukkan untuk tanah pertanian, sawah, dan perkebunan. Sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lain. Siapa namanya, Pak? Kleban, Sebagai apa, Pak, di kampung, Pak? PTT, PLT, Kepala Kampung. Bisa ceritakan, Pak, berapa jumlah penduduk di kampung Long Ayan ini? Sekitar berapa kakak? Kalau kakaknya 123, kalau penduduknya 510. Apa, Pak, rata-rata mata pencarian masyarakat Long Ayan ini? Kalau mata pencariannya pada umumnya petani semua. Selain pegawai negeri. Kalau untuk tingkat pendidikan, Pak, rata-rata anak-anak di sini lulusan apa, Pak? Kalau sekarang waktu ini ya rata-rata SMP. Ada juga yang sudah kuliah, masih ada yang kuliah kan. Yang SMP, SMA ada. Untuk tingkat sarana kesehatan, Pak, di sini apa aja, Pak, kira-kira, Pak? Kalau sarana kesehatan, puskesmas ada, posyandu juga berjalan, bidannya ada dua orang. Kemudian untuk sarana pendidikan, Pak? Sarana pendidikan lengkap, gurunya ada 13 orang. Sekolahnya hanya di SD. Kalau di sini di SD ya. Selanjutnya kemana tuh, Pak, rata-rata? Rata-rata ke kecamatan, ada juga separuh ke kabupaten. Untuk rumah sehat ini, Pak? Kalau rumah sehat sudah saya usulkan yang hanya dapat 4 buah aja, Pak, untuk kelanjutannya. Yang lain tuh belum ada dana, bilang dari PU. Terus untuk lembaga apa aja, Pak? Lembaga kampung apa aja yang ada di kampung Long Ayan ini, Pak? Kalau Lembaga kampung apa aja, Pak? Misalnya RTM ada, Karang Taruna ada. Kalau PKK ya PKK, koperasi ada 4 di kampung. Dengan bidan Lia, kalau di sini tahunya bidan Eka. Bidan Eka. Sudah berapa lama di kampung Long Ayan ini? Kalau mulai tugasnya sih sejak tahun 2009 tuh, mulai dari PTT sampai sekarang, sampai jadi PNS ya tetap di sini lah, karena berhubung juga asli dari kampung ya kembali tugas ke kampung lagi gitu. Gimana, Bu, perkembangan tingkat kelahiran di kampung Long Ayan ini? Kalau untuk belakangan, terutama sih setahun terakhir ini ya, tingkat kelahiran di sini ya meningkat lah ya, lebih dari 100% dibandingkan tahun kemarin. Tahun kemarin tuh ya enggak, ini data yang ada sih yang saya pegang, tahun kemarin hanya 5 kelahiran. Untuk tahun ini aja ada hampir 10-an gitu. Gitu juga dengan ibu hamilnya. Dengan bertambahnya orang di sini kan ya bertambah juga lah. Untuk partisipasi masyarakat untuk terkait masalah kebidanan, apakah tinggi, Bu, atau gimana? Maksudnya mereka minat untuk mengikuti program dari kebidanan ini?
Kalau sejauh ini sih ya tetap lah ya, namanya juga mungkin mereka ya mulai inilah ya, mulai sadar akan pentingnya pemeriksaan rutin selama kehamilan. Ya patut bersyukur juga sih, sejauh ini ya mulai ini dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin agak susah. Tapi ya namanya di sini harus kita panggil dulu. Kalau nggak dipanggil mereka kadang nggak mau datang periksa gitu. Untuk tenaga kebidanan cuma ibu sendiri atau gimana? Kalau untuk tenaga kesehatan di sini ada 2, yang satu perawat di atas gunung menempati pustu. Kalau bidan sini saya menempati poskesdes di sini. Terus ada masalah nggak selama dihadapi ketika melakukan ini? Kalau kegiatan ini kebidanan, masalah ya pasti adalah masalah lah Pak. Terutama kayak fasilitasnya juga agak kurang lah ya, seadanya. Dan juga kalau masalah yang lainnya itu banyak lah. Fasilitas yang kurang apa aja biasanya yang dibutuhkan? Di sini kayak nanti bisa dilihat sendiri. Di situ meja kerja kita masih pinjem punya sekolah, bangku kerja, meja kerja. Ada sebagian diberikan oleh dinas kesehatan, cuman masih belum memadai lah ya untuk suatu ruang untuk pemeriksaan ibu hamil. Nanti kita bisa ngeliat di sebelah nanti. Harapannya gitu Bu, untuk pemerintah untuk dinas kesehatan gitu. Harapannya untuk pemerintah ya kalau bisa diperhatikan lah ya, kayak kayak kami yang di pedalaman ini. Kalau di sini khususnya ya, di sini bukan hanya melayani tempat persalinan aja. Kadang tengah malam tuh kadang kita diketok, datang tiba-tiba dengan penyakit lain atau apa. Pernah satu malam itu tengah malam diketok satu orang ibu di atas sana mengalami gangguan gastritis. Karena tidak ada perlengkapan ini, udah kita bawa ke tepian aja. Selama ini sih gitu. Kalau ada kasus yang merujuk ke arah kegawatan ya kita merujuk ke tepian gitu. Siapa namanya Pak? Mardan. Mardan. Sebagai apa Pak di sekolah? Sebagai kepala sekolah sejak tahun 2004. Berapa Pak jumlah siswa di SD ini Pak? Jumlah siswa untuk tahun ajaran 2014-15 112 siswa. Kalau tenaga pengajarnya Pak? Tenaga pengajar itu guru 10, kepala sekolah ya kan, kemudian tukang PTT-nya 1, termasuk cleaning service 1. Cuma kita sementara belum ada ini satpam. Dan kita usahakan satpam itu ya. Minat siswa gimana Pak? Siswa untuk tahun ke tahun artinya dengan motivasi, dengan segala macam dorongan, saran dari guru, bahkan dari saya sebagai kepala sekolah, artinya kita tidak pernah bosan-bosannya untuk mengajak siswa untuk menumbuhkan semangat belajar. Itu kelihatannya ada makin bagus. Untuk Pak, tingkat pendidikan di masyarakat Longayan ini setelah mereka lulus dari sini kemana Pak? Mereka melanjutkan sekolah. Kalau saya artinya saya nilai 80% itu melanjutkan sekolah. Mungkin itu 20% ada yang mungkin drop out. Kadang-kadang itu di kelas 2 SMP dia kadang-kadang. Itu pun tergantung daripada dorongan orang tua yang kurang kasihan. Mungkin dengan ekonomi yang tidak mendukung sehingga anak-anak juga bisa gagal di situ kadang-kadang. Cuma 80% lanjut. Terus untuk siswanya itu Pak, apakah masyarakat Longayan semua atau ada dari kampung yang lain? Siswanya untuk tahun ajaran 2013-14 itu 90% Longayan, artinya yang sudah berdomisili di Longayan. Kemudian tahun ini 2014-15 itu sekitar 20% sudah dari perusahaan ada. Mungkin ada juga sampai 20, sekitar 15% mungkin ke bawah. Sudah ada dari perusahaan milik terutama yang sudah, artinya tahun ini betul-betul sudah sudah perkembangan siswa itu cukup signifikan, cukup tinggi gitu. Untuk kendala Pak, apa yang dihadapi pada sekolah ini Pak? Kendala yang dihadapi yang jelas yang sangat
saya rasakan itu setelah dengan adanya 5 guru yang kuliah, dan 5 guru ini dalam 5 tahun ke depan masih kuliah. Artinya dengan adanya 5 guru yang tertinggal, ya kan, otomatis ada kelas-kelas yang tidak ada gurunya gitu. Sehingga saya sebagai kepala sekolah begitu ada di sini, tidak ada waktu untuk harus mengajar, mau tidak mau harus mengajar gitu. Bahkan ada saya itu sampai dua kelas yang harus saya ajari gitu. Jadi saya enggak, kalau ke sini tuh ya 80% ngajar masih, walaupun saya sebagai kepala sekolah. Itu kendala yang pertama. Kemudian artinya perlu menambah tenaga PTT saja lah kalau perlu. Dan itu kita harapkan dari pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan, supaya tahun ini kita akan mengajukan 3 PTT. Kemudian untuk TU 1, kemudian apalagi pustakawan 1, tukang kebun pustakawan 1 itu tukang kebun 1. Nah di sini kita punya punya perpustakaan, Pak. Cuma dengan tidak adanya pustakawan ini, berapapun buku yang masuk itu tidak bisa terkontrol. Kadang-kadang habis begitu saja tanpa kita sebagai sekolah juga tidak sanggup juga mengawasi, apalagi kalau ada urusan dinas sebagainya ke bawah, ya kan. Sehingga buku-buku yang kemarin pernah kita drop itu, mungkin sekarang kalau kita hitung-hitung, kalau syukur-syukur 50% ada bukunya itu. Tidak ada yang guru pun tidak ada waktu juga untuk pustakawan ini. Nah, sementara saya tanyakan kepada Dinas Pendidikan, katanya yang harus diangkat jadi pustakawan itu harus punya sertifikat diklat pendidikan untuk pustakawan. Sementara kita itu yang saya rasa pustakawan ini sangat perlu sekali dianukan dari dinas ini, khususnya PTT dulu lah, PTT. Cita-cita atau ke depan dari Bapak sebagai kepala sekolah ini untuk terutama di dunia pendidikan di Kampung Layan, apa Pak cita-cita besar Pak dari Bapak sebagai kepala sekolah? Cita-cita besar kita artinya kita upayakan nantinya anak-anak ini betul-betul dan juga masyarakat betul-betul memahami makna dan arti pendidikan itu yang kita harapkan. Akhirnya tidak ada satupun siswa yang drop out itu, dan kita memaksimalkan potensi yang ada lah. Segala potensi yang ada, baik guru, baik siswa, baik lingkungan, tidak ada pun kita tinggalkan, kita kembangkan terus potensi yang ada di sekolah ini. Artinya yang bisa kita kembangkan semampu kita itu aja. Dan artinya kita tidak muluk-muluk, tidak harus itu. Yang jelas segala potensi yang berhubungan dengan pendidikan kita kembangkan, kita tingkatkan. Oke, Bapak, terima kasih. Selama ini pemerintah kampung, masyarakat dan pihak perusahaan telah bekerja sama untuk membangun kampung tersebut dengan berbagai macam upaya agar kampung menjadi lebih maju. Selain itu, masyarakat kini juga lebih banyak mendapat pengetahuan tentang bagaimana mengelola dan memanfaatkan hutan yang ada di lingkungan sekitar kampung. Ada pula bantuan usaha seperti bibit tanaman ataupun bibit ternak agar masyarakat dapat mandiri melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Porklem yang merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Kehutanan. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat, kami pun mencoba mewawancarai beberapa warga masyarakat Kampung Long Ayan. Yang jangka pendek itu kayak bebek itu aja yang sudah ada, sedangkan untuk jangka panjang kayak karet itu masih berjalan. Tapi secara umum Pak, apakah Porklem ini membantu masyarakat atau seperti apa? Saya kira itu kalau memang jangka panjang sudah berjalan, saya kira lebih membantu masyarakat Pak. Karena kalau hanya bebek aja, saya kira itu hanya
ke pribadi masyarakat. Mbak tahu program? Tahu sedikit. Apa Mbak bisa ceritakan manfaat program bagi masyarakat ada nggak? Kalau ada seperti apa? Ya, program sangat bermanfaat. Contohnya yang pertama, di sini ada program yang jangka pendek, itu ada pengadaan bebek di sini. Kemudian itu sudah terrealisasi. Kemudian sementara ini petugasnya dari program, dari fasilitator kampung itu mempersiapkan untuk pembangunan seperti karet gitu. Persemayan. Mas Irfan, bisa ceritakan Mas gimana proses awalnya program-program ini masuk di Longayan, investasi ini? Untuk pertama proses investasi ini program yang pertama kali masuk Longayan, yaitu yang pertama usulan masyarakat, yaitu investasi jangka pendek. Di masyarakat minta peternak serati atau mentok. Yang pertama itu yang terdapat beberapa masyarakat yang benar-benar tidak mampu untuk menerima manfaat. Penerima manfaatnya itu target dari PL bahkan FK itu 25 ekor, ternyata di lapangan bisa menjadi 10 ekor karena anggarannya tidak sesuai, karena mahal memang, dan bahkan mencari bibit mentok ini memang agak sulit kemarin kita itu. Tapi untuk investasi jangka pendek yang sudah berjalan sampai sekarang, yaitu banyak sudah masyarakat mendapatkan beberapa keberhasilan yang mereka terima, bahkan ada yang sampai mencapai 20 ekor yang proses penjualan. Untuk investasi jangka panjang? Untuk investasi jangka panjang ini yaitu kita melakukan diskusi rapat seluruh masyarakat untuk membuat suatu proposal masuk ke Dinas Kehutanan. Ternyata semua masyarakat setuju untuk mengusulkan pembibitan karet, yang itu sampai sekarang yang sudah dilaksanakan dari tanggal 7 sampai tanggal 7 Desember ya. Sampai sekarang itu masih kita proses pekerjaan lapangan. Bisa diceritakan Bu, bagaimana investasi apa yang diperoleh dari program-program ini Bu? Nah, pertama investasi apa yang didapat dari program? Iya, bebek kan. Bebek ya. Berapa dapatnya dulu? Berapa ekor Bu? Aku sederhana. 15. 15. Terus gimana perkembangannya sekarang Bu? Iya, baik aja. Sudah banyak yang dipinjam, banyak juga yang dijual. Dijual berapa Bu? 20. 20 satu ekor berapa Bu? 100. Apa manfaat program Bu bagi masyarakat di Longayan, terutama bagi Ibu nih setelah dapat investasi? Apakah bermanfaat atau mungkin seperti apa? Bermanfaat kan Bu? Iya, ada sedikit. Dia pinjam itu, mamanya dikembalikan, anaknya misalnya 10 dibagi 2. Mamanya tetap kita punya. Ada berapa mama bebek Bu mentok yang dipinjam, ada berapa Bu? 5. Itu ada yang sudah pernah Bu, ini atau yang pertama kali atau sudah berapa kali? Nah, baru pertama dipinjam. Mamanya itu sudah berapa kali bertelur Bu? Belum. Sudah 6 kali. Yang pertama. Itu telurnya itu dijual atau dimakan? Enggak. Jadi? Enggak dijual, enggak juga dimakan, diperkembangkan. Oh. Jadi jual anunya aja. Iya. Ini bebek atau mentok Bu? Ya mentok ya. Oh, mentok. Yang dibagi itu kan. Tapi dari lumayan membantu Bu ya? Iya. Ya bisa membantu di dapur lah. Kan dia cari makan sendiri Bu. Iya, kita kasih makan ubi apa supaya dia sehat kan. Jam dedak, campur nasi itu kan.
Itu aja aku kasih dia. Jualnya susah, Bu? Enggak juga. Jadi kalau misalnya banyak Bu ibu ternak, itu jualnya juga mudah, Bu ya? Iya. Apa Pak manfaat hutan yang sering diambil oleh masyarakat Longayan, Pak? Apa yang selama ini diambil oleh masyarakat Longayan di hutan? Kalau manfaat hutan di masyarakat itu sungguh banyak sekali, Pak. Yang pertama itu ya untuk bahan-bahan bangunan masyarakat. Yang kedua ada juga yang pencahariannya ke sana seperti gaharu, rotan. Terus apa Pak kira-kira yang bisa dilakukan oleh masyarakat Longayan untuk melestarikan hutan gitu? Kalau untuk masyarakat Longayan ya saya kira itu nggak bisa, Pak. Soalnya kita hanya tergantung hanya kepada pemerintah aja untuk melestarikan. Kalau untuk masyarakat saya kira sangat sulit untuk melestarikan hutan. Apa yang dimanfaatkan masyarakat Longayan terhadap hutan di sekitar sini, Mbak? Ada yang dimanfaatkan itu ada beberapa hasil hutan, itu ada rotan, ada kayu juga. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat Longayan, Mbak, terhadap untuk melestarikan hutan di Longayan? Ya, salah satunya kita melindungi hutan. Caranya, Mbak? Mungkin ada usul? Saya tidak bisa bicara apa-apa karena kalau kita pikir untuk ke depan hutan sudah mungkin habis. Bagaimana kita tidak tahu caranya. Mungkin di sekitar sungai saja yang bisa dilindungi, yang 200 meter untuk masyarakat mungkin itu saja yang dilindungi. Lebih dari itu sudah untuk perusahaan. Apa Bu, Pak, manfaat hutan yang bisa diambil di hutan, Pak, bagi masyarakat Longayan nih, Pak? Ya, yang bisa diambil kayak madu, rutan, ada lagi satu macam obat dibikin ramuan, sama akar-akar lagi. Itu yang di hutan tuh. Jadi kalau hutan sudah habis, ya tidak bisa cari obat-obat. Sudah kita sudah paling obat dari luar. Kalau sudah hutan habis dapat sawit kan. Itu juga mau buat pondok itu tidak ada sudah rutan untuk mengikat. Karena rutan sudah habis dibabat oleh sawit. Terus apa Pak yang bisa dilakukan masyarakat Longayan nih, khususnya Bapak sama Ibu, supaya hutan tetap terjaga dan lestari, Pak? Ya itulah yang kayak saya kemarin itu diusahakan untuk menanam karet, menanam buah, sendiri sebuah kayak durian, alai, ya, buah rambutan, itu kan supaya dia besar, dia kalau ada karet mungkin bisa kita bikin papan untuk rumah. Terus ada usulan Pak atau harapan atau masukan terhadap program Pak untuk agar kedepannya lebih baik, Pak? Ya kalau masalah masukan, saya pribadi mohon kepada Dinas Kehutanan, Pak, supaya lebih mengarahkan masyarakat kampung ini ke jalan yang lebih baik menurut pemerintah. Pelestarian hutan dapat dilaksanakan yang sesuai dengan aturan. Harapan atau usulan buat program ke depan terkait dengan investasi di masyarakat? Ya, kita sangat mengharapkan program lebih memperhatikan masyarakat. Karena kita melihat program yang memang betul-betul nyata ada program dan sangat membantu kampung dan tidak menyusahkan masyarakat kampung. Harapan masyarakat juga untuk investasi ini supaya ada pendampingan dari program atau instansi yang terkait, terutama Dinas Kehutanan, untuk mendampingkan kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan. Oke, terima kasih Mas.
apa Bu usulan ke depan agar ini investasi program program saran harapan masukan Nakah bang. Oh. Nan kiano lah, nan kikau lah tayo misalnya. Kuat uas gunoan ka. Lap jauh ninku. Kayak apa kalau kita dengan kayu yang bisa dijual.